Oke guys, welcome back to Cakradivara Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Kang Sad Boy. Apalagi kalau bukan Renegade Immortal Shani episode ke-138. Seperti biasa kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya, di mana Wang Ling sudah baku hantam sengit dengan Liu Mei, di mana demi mengalahkan lelaki yang paling dia benci, Tuan Putri keluarga Huan itu akhirnya mengeluarkan kartu as terakhir, yaitu jiwa pendendam bernama Li Er yang dia murnikan selama 200 tahun dari jiwa darah Wang Lin. Untungnya berkat bantuan Lu Jian dan Wang Lin berhasil menyegel Ling Er untuk sementara, sebelum kemudian nyaris saja menggeprek Liu Mei sebelum Huan Wuqing menginterupsi pertarungan. Huan Wuqing bahkan sampai meminta bantuan leluhur keluarga terkuat di planet 1000 ilusi, yaitu Qian Qiuji, untuk mengalahkan Wang Lin. Namun kemunculan Le Suo alias binatang petir yang identik dengan istana abadi guntur membuat Qian Qiuji tidak lagi berani untuk ikut campur. Nah, mampukah Wang Lin mengalahkan Huan Wuqing dan menyelesaikan dendam panjangnya dengan Liu Mei? Tanpa lama-lama langsung aja kita terobos. Kuy. Seperti yang udah kita lihat bareng-bareng di ending episode sebelumnya, Wang Lin dengan tegas meminta Huan Wuqing untuk menyerahkan Liu Mei. Namun leluhur klan Huan itu malah bersikap sok keras ketika meminta Wang Lin menghancurkan pelindung leluhur keluarga mereka lebih dulu kalau emang mau banyak cincong. Ditantangin kayak gitu ya jelas Wang Lin enggak takut gitu kan. Dimana pemilik mutiara pembangkang surga itu benar-benar langsung menyuntikkan setetes esensi darahnya ke tubuh Le Suo dan membuat binatang petir itu segera mengayunkan cakar besarnya ke permukaan tabir pelindung keluarga Huan. Menyaksikan ancaman yang begitu besar dari Le Suo, para tetua keluarga Huan langsung meraung penuh kekhawatiran dan meminta Huan Wuqing mempertimbangkan keputusannya lagi untuk bermusuhan dengan Wang Lin. Namun emang dasarnya orang tua tuh susah dikasih tahu ya. Tidak ada satupun pendapat tetua keluarganya. Bahkan setelah Huan Fengsen selaku kepala keluarga pun ikut angkat bicara, Huan Wuqing masih tidak mengindahkan sedikit pun kata-kata mereka. Karena leluhur keluarga Huan itu masih menganggap Liu Mei merupakan sosok paling berharga karena menjadi harapan satu-satunya untuk menyempurnakan Dou kuno keluarga Huan. Huan Wuqing masih percaya bahwa Wang Lin tidak akan bisa menghancurkan tabir pelindung keluarga Huan sampai kemudian pemuda itu mengeluarkan pedang kekayaan dan menggunakan teknik Zhan Luo yang sebelumnya dia pahami di dasar jurang pasang surut itu loh. Masih ingat kan? Baru setelah Wang Lin mengeluarkan pedang kekayaan yang mengandung hukum Dao, ekspresi suram memenuhi wajah Huan Wuqing sampai akhirnya dia turun tangan secara pribadi untuk menahannya. Huan Fengsen yang sudah ngeri-ngeri sedap melihat kekuatan Wang Lin langsung menyatakan bahwa seluruh keluarga Huan tidak akan ikut campur dalam masalah pribadi Wang Lin dengan Huan Wuqing dan meminta pemuda itu bersikap bijaksana. Huan Wuqing tidak percaya bahwa seluruh anggota keluarga Huan benar-benar akan memalingkan punggung pada dirinya seperti ini. Dan karena situasi sudah menjadi seterpojok ini, dia pun tidak memiliki pilihan kecuali menggunakan giok berkah peninggalan peri abadi keluarga Huan di zaman kuno. Seyogyakartanya, pusaka yang ditinggalkan oleh seorang peri abadi kekuatan giok berkah benar-benar mampu mementalkan pedang kekayaan dengan satu ledakan. Dan tidak hanya itu, Huan Wuqing juga memanggil penunggunya giok berkah, yaitu sesosok bayangan dewa emas yang langsung menekan Wang Lin sangan stempel raksasa. Huan Wuqing tertawa puas ketika melihat Wang Lin auto bengek setelah ditekan oleh stempel raksasa, bertanya apakah pemuda itu masih memiliki trik licik yang disembunyikan untuk mengatasi ancaman kematiannya kali ini. Harus diakui bahwa kekuatan giok berkah memang sesuatu yang tidak akan bisa dihadapi dengan kekuatannya sendiri, dan karena itulah Wang Lin sudah mempersiapkan sebuah rencana yang tidak akan pernah disangka oleh Huan Wuqing. Dan ternyata Wang Lin akhirnya meminjam kekuatan pecahan jiwa iblis liar yang tersegel di tubuhnya, di mana meski awalnya iblis liar itu menolak mentah-mentah permintaan Wang Lin karena kalau bisa udah digeprek ini anak manusia satu, pecahan jiwa iblis kuno itu akhirnya setuju setelah Wang Lin berkata bahwa dia akan membalas bantuan iblis liar dengan kebebasan. Terjalinlah kesepakatan antara Wang Lin dengan pecahan jiwa iblis liar, dan sama seperti apa yang pernah terjadi dengan Beluo, iblis kuno itu meminjam
meminjam darah dewa kuno di tubuh Wang Lin untuk mengeluarkan kekuatannya. Seketika itu juga aura iblis menyebar dari tubuh Wang Lin jauh lebih mengerikan dibanding transformasi iblisnya sendiri, hingga membuat pemilik mutiara pembangkang surga itu tampak seperti dewa iblis yang turun ke dunia. Wang Lin versi kerasupan iblis liar yang kita panggil aja dia demit ini tersenyum bengis ketika mengayunkan tinjunya untuk menghancurkan penghalang giok berkat dan membuat Wan Wuking semakin terheran-heran bertinyi-tinyi seberapa banyak kekuatan tersembunyi yang Wang Lin sembunyikan atuh. Namun leluhur keluarga Huan itu tampaknya masih belum menyerah karena dia yakin giok berkat tidak akan mungkin dikalahkan oleh Wang Lin, dan sekarang dia akan mengerahkan seluruh kekuatan spiritual planet 1000 ilusi untuk menghancurkan Wang Lin dengan satu serangan. Tindakan Huan Wuking kali ini bahkan membuat Qian Qiuji nyaris tidak bisa berdiam diri di tempatnya, sementara si demit masih tidak melepaskan senyum di wajahnya ketika menyebut Huan Wuking terlalu berani menunjukkan teknik ini di hadapannya. Hanya dalam 1 detik yang singkat, demit bisa membuat seluruh planet 1000 ilusi yang diciptakan Huan Wuking berhenti bergerak seolah dipindahkan paksa ke domain iblis yang berada di bawah kuasanya. Baik Qian Qiuji, Wan Pengsen, Wan Wuking, bahkan Liu Mei saat ini hanya bisa membelalakan mata mereka karena tidak menyangka Wang Lin memiliki kekuatan se-OP ini. Tanpa mempedulikan keterkejutan semua orang yang melihat tekniknya, demit justru melepaskan tawa gila ketika mengepalkan tangannya sebelum kemudian dengan mudah menarik jiwa planet 1000 ilusi yang sebelumnya dikumpulkan dengan susah payah oleh Wan Wuking. Tidak menunggu lama, demit mengepalkan tangannya sebelum kemudian menghancurkan jiwa planet itu dan membuat rantai spiritual Huan Wuking sekaligus juga dewa emas keluarga Huan turut hancur lebur tak bersisa. Huan Wuking terlempar dengan keras bersamaan dengan hancurnya Dewa Emas, sementara kediaman keluarga Huan bahkan sebagian besar planet 1000 ilusi nyaris dibuat luluh lantah oleh kekuatan demit. Huan Wuking hanya bisa menatap tidak percaya pada giok berkah yang kemudian retak sebelum akhirnya membentuk perlindungan terakhir yang juga mengartikan kekalahan total keluarga Huan. Formasi itu hanya digunakan untuk mengurus pesan terakhir sebelum kehancuran keluarga Huan, dan karena itulah Huan Fengsen memohon dengan sangat agar Wan Wuking mau menyerahkan Liu Mei demi keberlangsungan keluarga mereka. Namun lagi-lagi Wan Wuking menolak sebelum malah kemudian meminta Liu Mei untuk dengan sukarela menyerahkan domain 1000 ilusi miliknya. Sementara demit masih seru-seruan ngehancurin perlindungan terakhir dengan keluarga Huan, Liu Mei hanya bisa tertawa kecil karena sekarang dia tahu bahwa sejak pertama kali Huan Wuking membuatnya menginjakan kaki di planet ini, tujuan leluhur keluarga Huan itu hanyalah mendapatkan domainnya. Saat ini pun Liu Mei tahu dia tidak memiliki banyak pilihan tersisa, dan karena itulah dia bersedia menyerahkan domainnya dengan 2 syarat kepada Huan Wuking. Syarat pertama adalah leluhur keluarga Huan itu harus menghabisi Wang Lin untuknya, dan apabila dia gagal menghabisi Wang Lin, Liu Mei meminta Huan Wuking menyerahkan kantong penyimpanan yang dia tinggalkan pada pemuda itu. Tidak banyak waktu tersisa, Huan Wuking pun mengiyakan permintaan Liu Mei sebelum kemudian benar-benar melahap domain miliknya. Wang Lin menunjukkan ekspresi rumit ketika melihat segala yang terjadi pada Liu Mei, di mana kultivasi dan statusnya melejit dalam sekejap. Namun pada akhirnya domain itu dilahap oleh gurunya sendiri yang sudah memberinya segala kemewahan itu. Tepat pada saat yang sama, demit telah berhasil menghancurkan tabir pelindung terakhir keluarga Huan, dan cukup terkejut juga melihat Huan Wuking benar-benar melahap domain seseorang dalam waktu singkat ini. Namun tidak peduli apapun yang telah atau akan dilakukan oleh Huan Wuking, demit yakin bahwa semua itu akan menjadi sia-sia untuk melawannya. Nah, awalnya demit ingin langsung digeprek aja nih orang tua biar cepat selesai, namun ternyata domain kuno keluarga Huan yang berhasil disempurnakan setelah dia melahap domain Liu Mei telah lebih dulu aktif dan menunjukkan apa yang disebut sebagai domain iblis tanpa wujud.
Huang Fengzhen membelalakan matanya karena benar-benar tidak menyangka bahwa Huan Wuqing sungguh berhasil membawa kembali domain kuno keluarga Huan yang telah hilang selama ratusan tahun. Sementara itu Demit yang ceritanya menjadi musuh utama domain kuno ini malah senyum-senyum enggak jelas seolah dia sudah bisa melihat apa yang akan terjadi di depannya. Huan Wuqing berhasil membangkitkan niat iblis yang melebur dengan domainnya sebelum kemudian berubah menjadi iblis yang sesungguhnya. Huan Wuqing tertawa-tawa di dalam wujud iblisnya dan meraung ke langit ketika mengabarkan kepada seluruh leluhur keluarga Huan bahwa dao iblis tanpa wujud mereka telah kembali ke dunia. Demit menunjukkan ekspresi antusias ketika melihat dao iblis tanpa wujud di mana iblis ini merupakan kali pertama dia melihat kultivator manusia benar-benar bisa melahirkan niat iblis sampai bisa disebut sebagai iblis yang sejati. Hal ini mungkin merupakan sesuatu yang mengerikan bagi kebanyakan orang bahkan anggota keluarga Huan sekalipun. Namun bagi Demit pencapaian Huan Wuqing justru menjadi sebuah kegembiraan karena iblis yang baru lahir sepertinya merupakan asupan masakan Padang atau makanan yang luar biasa bagi iblis kuno sepertinya. Karena itulah Demit tidak bisa menahan diri untuk keluar dari tubuh Wang Lin dan bersiap buat mukbang energi iblis dari dalam dao iblis langit tanpa wujud itu dengan jiwa sejatinya. Dengan rakus Demit berusaha untuk melahap Huan Wuqing, namun leluhur keluarga Huan itu jelas tidak terima dan segera menunjukkan kekuatannya. Tapi ternyata kekuatan iblis Huan Wuqing memang sama sekali tidak dapat disebandingkan dengan pecahan iblis kuno seperti Demit, dan karena itulah dia akan menunjukkan jalan iblis yang sesungguhnya di mana iblis-iblis di masa lalu sangat ahli dalam hal saling memangsa satu sama lain. Huan Wuqing hanya bisa melepaskan raungan menyedihkan ketika kekuatannya disebut habis-habisan oleh Demit sebelum kemudian dihancurkan tanpa bersisa dengan sangat kejam. Bahkan Wang Lin pun tidak bisa menahan rasa kasihan ketika melihat Huan Wuqing yang telah mengejar jalan iblis selama berabad-abad langsung dihancurkan kurang dari 10 menit oleh Demit. Sementara orang yang menjadi dalam penghancuran itu justru dengan sewot meminta Wang Lin untuk menepati janjinya karena sekarang dia akan mencari cara untuk membebaskan diri dari segel Beluo. Setelah itu Demit kembali ke tubuh Wang Lin untuk mencari cara menghancurkan segel Beluo dan Wang Lin juga tidak memiliki rencana untuk menarik perkataannya sendiri karena Huan Wuqing sudah Shadaqallahul Azim. Wang Lin terbang merendah untuk menyelesaikan dendam panjangnya dengan Liu Mei dan berniat untuk menghabisi gadis itu kalau memang masih ada sisa kehidupan di tubuhnya. Namun ternyata saat ini memang Liu Mei tidak lebih dari sekedar jasad tanpa nyawa dan sebelum Wang Lin benar-benar mengayunkan pedangnya, tubuh Liu Mei sudah lebih dulu memudar sebelum kemudian terurai menjadi ribuan kelopak bunga yang meledak ke segala arah. Setelah tubuh Liu Mei musnah tak bersisa, Huan Fengzhen yang sempat memungut kantung penyimpanan Liu Mei ketika Huan Wuqing menjadi iblis segera menyerahkan kantong tersebut sambil menyampaikan pesan gadis itu yang meminta agar kantong diserahkan kepada Wang Lin apabila Huan Wuqing gagal mengalahkannya. Wang Lin bersikap waspada dan langsung memeriksa kantong tersebut berpikir barangkali ada sebuah jebakan yang tersimpan di dalamnya. Namun setelah diperiksa dengan seksama, Wang Lin tidak menemukan apapun kecuali sebutir pil misterius serta pelat giok yang belum diketahui apa isinya. Ternyata plat giok itu berisi pesan terakhir Liu Mei tentang obat penetralisir ki dendam yang ada di tubuh jiwa darah alias Li E. Liu Mei mengakui bahwa tindakan Wang Lin yang membuat hati daunnya hancur telah membuatnya menyimpan kebencian dan karena itu dia berpikir akan melakukan apapun untuk membalaskan dendam tersebut termasuk memanfaatkan Li E. Namun seiring berjalannya waktu, Liu Mei menyadari bahwa hanya jiwa darah itulah yang benar-benar setia dan tulus untuk membelanya. Sejak saat itu juga Liu Mei berpikir bahwa tidak seharusnya dia melibatkan Ling Er dan dari sana awalnya setelah dia menghabisi Wang Lin, Liu Mei berpikir untuk menetralisir seluruh ki dendam di dalam tubuh jiwa darah tersebut. Sayangnya kini dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk melakukannya dan karena itulah Liu Mei hanya bisa meminta Wang Lin melakukan hal itu menggantikan dirinya.
Wang Lin membaca setiap pesan terakhir Liu Mei dengan seksama sambil memikirkan karma dan takdir yang memang tidak pernah bisa ditebak oleh siapapun. Meski demikian, masalah Li Er memang harus diselesaikan karena makhluk pendendam itu terlahir dari jiwa darahnya serta memiliki kemampuan untuk merusak jiwa primordialnya. Akhirnya Wang Lin pun melepaskan Li Er dari segel, membiarkan jiwa pendendam itu menggigit tangannya dengan marah sebelum kemudian mengeluarkan pil penawar yang sudah disiapkan Liu Mei untuknya. Dalam sekejap sebagian besar ki dendam di tubuh Li Er menghilang, membuatnya berubah menjadi putih seolah telah berubah menjadi makhluk baru yang terlahir kembali. Karena sekarang jiwa pendendam ini telah terlahir kembali menjadi jiwa baru, Wang Lin berpikir bahwa kata Li Er yang berarti ganas bukan lagi nama yang cocok untuknya, sebelum kemudian memberikan sebutan baru untuk roh tersebut dengan memanggilnya sebagai Wang Ping yang berarti kedamaian. Sesuai dengan namanya, Wang Lin berharap Wang Ping akan hidup damai sepanjang hayatnya, dan oleh karena itulah ki dendam yang melebur dengan tubuhnya juga harus dimurnikan dengan kehidupan. Dengan demikian, Wang Lin pun memberikan Wang Ping kehidupan baru di dunia panah, berharap yang berasal dari jiwa darahnya itu merasakan hangatnya alam sampai benar-benar mendapatkan kehidupan yang pantas dia miliki. Edian! Akhirnya Liu Mei resmi pindah alam nih guys, dan jiwa pendendam yang sebelumnya dimurnikan dengan kebencian sudah OTW debut sebagai Wang Ping di episode selanjutnya. Kira-kira seperti apakah penampakan Wang Ping setelah diberikan kehidupan baru oleh Wang Lin? Apakah Wang Lin juga akan ikut campur dalam hidup Wang Ping sebagai bagian dari jiwanya? Nantikan terus pembahasannya hanya di Cakra Diva, atau yang udah nggak sabar seperti biasa bisa nonton spoilernya di Ginosis ya. Rama di sini pamit. Bye bye.